Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Salat tersalam mari kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku kelas 11 yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dengan wasilah kita menuntut ilmu, baik itu di sekolah ataupun dalam kesempatan PJJ pada saat ini. Baik, anak-anakku kelas 11, sebelumnya kita sudah membahas mengenai remaja ya, yang sudah kita jelaskan atau kita dapatkan di sekolah ya, bahwa remaja itu harus kita maksimalkan ya, di usia atau di masa remaja ini harus kita maksimalkan untuk memperbanyak kebaikan, karena usia remaja ini adalah usia emas ya, termasuk golden age juga, yaitu usia emas untuk kita bisa memaksimalkan potensi-potensi kebaikan kita. Begitu juga kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, misalkan yang sudah kita bahas yaitu tawuran, mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan lain-lain. Maka itu harus kita jauhi. Nah, untuk pembahasan sekarang kita masuk ke bab kedua ya, yaitu mengenai menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabzir dan bakhil. Ini secara tidak langsung masih ada korelasi ya, masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya ya. Ada menghindari atau menjauhi perbuatan tercela dari remaja ya. Oleh karena itu dalam Islam itu ada dua hal yang utama yang perlu diperhatikan. Ini menjadi sebagai prinsip kita untuk selalu mengedepankan ini. Yang pertama adalah at-tahalli bil akhlaqil karimah. Apa itu at-tahalli bil akhlaqil karimah? At-tahalli bil akhlaqil karimah itu adalah menghiasi diri kita dengan perbuatan baik atau dengan akhlak yang mulia. Ini harus ada dalam jiwa remaja ya, di usia-usia kamu usia 15-16 tahun ini ya, 16 tahun ya, kalau mungkin usia kelas 11 atau 17 ya, kurang lebih seperti antara 16-17 ya. Nah, perlu bagi kita selalu menghiasi diri, at-tahalli bil akhlaqil karimah, menghiasi diri kita dengan akhlak mulia atau akhlak yang baik ya, dengan memaksimalkan potensi usia kita, masa kita untuk berbuat kebaikan, memperbanyak kebaikan ya, misalkan dengan banyak membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, belajar dengan giat, disiplin, rajin, membantu teman kita yang kesulitan ya, atau hal yang lainnya sifatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain at-tahalli bil akhlaqil karimah,
atau menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan yang kedua adalah at-takhalli bil akhlaqis sayyi'ah. Apa itu at-takhalli? Kalau at-tahalli tadi itu adalah menghiasi diri, adapun at-takhalli ini adalah bisa artinya menjauhi juga ya. At-takhalli bil akhlaqis sayyi'ah, artinya menjauhi diri dari akhlak yang buruk ya, atau meninggalkan akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak mulia. Jadi kalau tadi at-tahalli menghiasi diri, nah kalau ini menanggalkan sifat-sifat yang buruk bagi seorang remaja atau kita sebagai seorang pelajar. Nah, jadi itu dua prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang muslim, khususnya sebagai seorang remaja dan seorang pelajar. Kita harus memaksimalkan potensi diri kita di dua kutub itu ya. Kutub pertama adalah menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik ya, murah senyum, tawadhu ya, berbuat jujur ya. Nah, ini perlu juga jujur dalam kehidupan kita ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa as-sidq alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Fa alaikum ya, anil kadhiba ya, kalau tidak salah ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa diperbaiki ya terkait hadisnya. Fa innal kadhiba yahdi ilan fa innal kadhiba yahdi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar ya. Seyogianya bagi kamu selalu menghiasi diri kita dengan as-sidq atau as-sidq, yaitu kejujuran. Ini menjadi tagline KPK ya, lembaga negara yang menjunjung tinggi kejujuran atau menjauhi sifat korupsi atau KKN yang panjangannya ya, singkatan ya, maaf, KKN panjangannya korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu dibuat kenapa? Karena untuk menghiasi diri dan menjauhi dari sikap yang sedang berkembang sekarang, sikap korupsi ya. Sebaliknya adalah berbohong atau jujur atau culas atau curang ya. Itu salah satu dari sikap-sikap yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang pelajar, seorang siswa-siswi, atau dalam hal ini thalibul ilmi ya, orang yang mencari ilmu. Orang ilmu seyoganya menghiasi diri kita dengan amal-amal yang baik. Nah, dalam hal ini bab kedua ini di kelas 11 semester genap ini kita memasuki pembahasan mengenai menghindari akhlak tercela. Ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu ya, Bapak baca dari LKS ini ya, sambil Bapak melihat LKS, karena kita tidak terlepas pembelajaran kita dari lembaga kerja siswa. Jadi Bapak melihat LKS juga. Yang pertama israf ya. Yang kedua tabzir. Yang ketiga bakhil ya. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu israf ya. Nah, apa itu israf ya? Israf ini ya, mungkin kalau diambil akar bahasanya ya, dia bisa diambil dari kata asrafa yusrifu israfan ya, dari kata atau wazan af'ala yuf'ilu if'alan, seperti halnya nama ajaran kita, agama kita yaitu Islam ya, yang artinya atau yang diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama
yuslimu islaman. Apa wazannya? Dari kata af'ala. Af'ala yuf'ilu if'ala. Begitu juga asrafa, ini ya sama. Asrafa yusrifu israfa. Banyak kata-kata wazan yang dari if'al ya, Islam. Kemudian iqbal sama ya, Ustaz Iqbal nih, aqbala yuqbil iqbala. Begitu juga nama yang lainnya, penyebutan misalkan apa lagi? Ihram ya, ahrama yuhrimu ihraman. Banyak ya. Ihsan juga sama ahsana yuhsin ihsan. Ya, jadi kata israf itu diambil kata asrafa yusrif israfa. Apa artinya israf? Di sini artinya adalah melampaui batas ya. Israf itu artinya melampaui batas, atau orang yang menggunakan sesuatu di luar batas. Nah, karena ke anak nih. Atau melampaui sesuatu di luar batas. Maksudnya apa atau bagaimana? Maksudnya dia menggunakan sesuatu tersebut ya, melebihi sesuatu yang batas normal. Misalkan contoh kecilnya, kita minum ya, yang alat kita, kebutuhan minum kita, misalkan dalam satu gelas itu ya kurang lebih ya, disisakan satu ini apa ya, satu baku dari jari, sisakan sedikit ya, artinya tidak melebihi. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang minum, dia ya sampai luber. Nah, itu bisa dikatakan israf juga, berlebihan dalam segala sesuatu. Atau ada seorang yang memakan kerupuk ya, yang mungkin dia mampunya 2 atau 3 kerupuk yang dibeli di warung itu 1000-an ya, beli 3.000. Nah, kalau dia memakannya misalkan sampai 10 atau 20, nah itu israf. Artinya israf ini sesuatu yang dihalalkan ya. Ya, nanti kita akan sedikit bedakan dengan tabzir. Apa beda tabzir dengan israf? Nah, ini dalam Al-Quran kata israf ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya, kata-kata wala tusrifu ya. Ya, di sini kamu bisa lihat sama-sama ya, sambil kamu baca atau membuka LKS juga ya, silahkan ya, kita sama-sama. Mungkin ini materinya udah sering diulang oleh para kiai, oleh ustadz, oleh habaib. Bapak hanya sedikit mengulang juga sama ya. Nah, ini dalam surat Al-A'raf ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu dengan satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ya. Wahai anak Adam atau wahai cucu Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu ya, yang bagus. Zinatakum itu artinya yang terbaik. Inda kulli masjidin, setiap kamu memasuki masjid ya, tempat kita sholat. Wakulu, dan makanlah. Washrobu, dan minumlah. Wala tusrifu. Nah, ini wala tusrifu itu adalah pembahasan kita sekarang. Dan janganlah, la tusrifu. La di sini la nahiyah ya. Janganlah, artinya la yang sifatnya melarang. La tusrif. Kalau tusrif saja jangan melampaui batas ya. Tapi tusrifu ada tambahannya dari untuk banyak orang. Wala tusrifu, dan jangan kalian berlebihan. Janganlah kamu semuanya berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya
Allah atau ya, tidak menyukai atau tidak mencintai perbuatan yang berlebihan. Jadi kalau kita kembalikan, israf ini adalah lebih kepada gaya hidup ya. Gaya hidup seseorang yang melebihi batas dari kewajaran kita dalam adat istiadat kita, dalam budaya kita. Ya, tadi seperti minum saja kalau dia berlebihan, ya itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik dipandang di masyarakat ya. Misalkan minum ya, wajarnya kita misalkan berapa gelas, tiba-tiba dia bisa minum, misalkan minum kopi lah ya, sampai 20 gelas. Nah itu di luar batas kewajaran. Selain juga itu termasuk tabzirnya ada ya, borosnya ada, tapi nanti tabzir itu sifatnya lebih kepada hal yang maksiat ya, nanti kita bahas. Jadi israf ini ya, selain kepada sifatnya pemakaian seperti baju, misalkan sepatu yang sifatnya kita pakai, celana ya, kemudian kalau halnya yang dikonsumsi makanan, minuman, dan juga bisa sifatnya sikap ya. Ada seorang menyenggol kita ya, yang sewajarnya itu kita maafkan, misalkan dia marah atau sampai menganiaya, menzolimi, atau ya kalau bahasa kita memukul, menendang, padahal kesenggol gak sengaja, itu bisa termasuk israf juga, melampaui batas sikap wajar normal, padahal itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik ya, artinya dengan kalimat ya tidak apa, dimaafkan, hati-hati ya, jangan terburu-buru, itu kan bisa dijelaskan sebenarnya. Itu israf dalam sikap. Selain tadi dalam ayat itu adalah memakai pakaian kalau ke masjid itu yang terbaik, tapi jangan sampai melebihi. Maka ya kita sewajarnya kalau ke masjid ya, artinya ya terbaik, tapi jangan sampai melampaui batas dari kewajaran dalam budaya kita. Selain juga israf dalam makanan, minuman ya. Nah, tadi tambahannya ada pada sikap ya. Wala tusrifu, dalam surat Al-An'am pun dijelaskan kembali, innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Musrif ya, pakai sin, bukan pakai shin. Kalau musyrif ya pembina, kalau ini musrif pakai sin, artinya orang yang melebihi. Hampir mirip dengan tagha ya, tagut. Tapi kalau tagut itu sifat menzolimi ataupun aniaya, tetapi ya biasanya ya kebanyakan misalkan dari penguasa ya, secara harfiahnya tagut itu sama-sama juga melebihi mulubere ya, udah melebihi kadar kewajaran. Nah, kalau israf lebih kepada konsumsi, di ayatnya lebih konsumsi pemakaian ya, yang sifatnya dipakai oleh badan kita ya, kemudian apa saja, minuman, makanan tadi ya. Oke, baik, yang kedua adalah tabzir. Bahasan kita yang kedua adalah tabzir. Apa itu tabzir? Tabzir ini dia artinya secara bahasanya adalah pemborosan ya, pemborosan atau boros atau penghamburan ya, atau sikap boros dalam menggunakan sesuatu sehingga terkesan adanya penghamburan secara cuma-cuma.
hampir mirip-mirip dengan israf ya, namun dia lebih kepada sikap ya. Kalau tabzir ini lebih kepada sikap, sama-sama melebihi gaya hidupnya berlebihan artinya ya. Nah, kita kan dilarang oleh agama berlebihan ya, kita harus tawadhu artinya sederhana ya, atau kalau kita diberikan kelebihan harta rezeki maka selayaknya kita mensedekahkan, menginfakkan di jalan yang benar, atau menafkahi kerabat, saudara, musafir, para penuntut ilmu dan yang lainnya. Maka tabzir ini selain kesikap juga ya, barang ataupun makanan pun bisa masuk juga. Tapi ya, apa bedanya israf dengan tabzir ya, ini nanti sedikit kali kita akan bahas ya. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Isra ayat 26-27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa banis sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Ya. Dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, wa tidal qurba haqqah ya, haknya, wal miskin pada orang miskin, wa bin sabil ibnu sabil, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah ya, kamu menghambur-hamburkan hartamu ya, tabdzira secara boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, dan sesungguhnya perilaku boros itu adalah saudara setan. Wa kana asy-syaitanu lirabbi kafura, dan sesungguhnya ya, setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, kalau tadi israf ini tidak dikatkan dengan kata kanu ikhwanasy syayatin, mereka adalah saudara setan. Tidak ya, israf tidak didekatkan dengan sifat syaitan. Syaitan itu kan lebih pada sifat juga ya, artinya ba'uda anillah, yang menjauhkan kita dari Allah. Atau bisa juga secara zahirnya bisa juga, mungkin bisa ya, Allah alam shawab, kepada apa namanya, bentuk. Tapi yang umum adalah syaitan itu adalah lebih kepada sifat, artinya segala sesuatu yang menjauhkan kita pada Allah itu adalah setan. Jadi sifat setan itu ya, walaupun ada yang mentafsirkan, mendefinisikan setan itu adalah makhluk ya, makhluk sebenarnya iblis ya, jin kafir dalam hal ini. Kemudian manusia ya, termasuk makhluk, malaikat makhluk juga. Nah, dalam hal ini tabzir ini apa, bagaimana? Contohnya memamerkan sesuatu yang dimilikinya, menggunakan sesuatu yang tanpa memperhitungkan baik buruknya, tidak berpikir hari-hari ke depannya, kebutuhan hari-hari ke depannya dan yang lainnya ya. Atau apa sini, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, saat ini banyak sekali mungkin ya, walaupun ada rezeki ya, tapi sikap itu tidak pas kalau dilihat oleh orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, sehingga itu dipublish dan menimbulkan kecemburuan. Dan hal ini ya, misalkan membeli tas sampai mungkin ratusan juta, ditonton oleh orang yang mungkin untuk membeli kerupuk saja susah, membeli nasi aja susah gitu ya. Itu kurang pas untuk di contoh tontonan tersebut ya, karena hal itu ya, orang yang tidak punya apa-apa itu sifatnya pemborosan. Kalau bagi mereka yang tidak punya apa-apa, kebutuhan sehari pun tidak punya, untuk makan saja susah ya,
Kalau uang segitu mungkin masih bisa dipakai untuk ya artinya kebutuhan mereka. Artinya ketika ada rezeki ya ahsannya tidak dipublish ya, itu cukuplah keluarganya yang tahu ya. Jangan sampai itu menimbulkan ya sesuatu yang diinginkan oleh yang tidak punya apa-apa. Kasihan ya, secara psikologi ya kasihan ya, dia tidak punya apa-apa kemudian diperlihatkan perilaku seperti itu, padahal itu masih bisa diberikan pada fakir miskin, pada orang-orang miskin ya, orang para duafa, yatim piatu gitu ya. Nah, kita coba bedakan apa itu israf, apa coba membuka di hazanah yang lainnya, bahwa ya, ada yang menyimpulkan dalam sebuah artikel ya membedakan israf dengan tabzir ya. Apa itu israf, apa itu tabzir? Di sini annal israfa surifa syai'in fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Apa itu israf? Israf itu adalah surifa syai'in, menggunakan harta untuk sesuatu, fi ma yanbaghi, sesuatu yang benar, zaidan, namun melebihi batas. Israf ya, melalui batas alama yang bagi, melalui batas sesuatu yang dibenarkan. Tadi seperti Bapak sampaikan, membelikan kerupuk sampai 20 gitu ya, padahal kebutuhan kita makan itu kerupuk 2 lah 3 gitu ya, tapi membeli kerupuk sampai 20 itu masih dibenarkan ya. Artinya bisa dimakan di waktu yang lain, tapi kan ya, sayang sekali gitu sampai membeli 20 itu untuk diri sendiri gitu. Ya cukuplah makan itu kerupuk tersebut ya untuk ketika itu saja. Atau kalau disekalikan, wah itu keterlaluan juga sampai dia makan sampai 20 kerupuk, walaupun itu dibenarkan ya, barangnya itu artinya mungkin halal ya, dan mungkin thayyib juga, enak juga gitu, tetapi itu termasuk kepada kategori israf ya. Surifa syai'in fi ma yanbaghi, menggunakan harta untuk sesuatu yang dibenarkan namun berlebihan. Nah itu. Nah, wat tabdziru surifa syai'in fi ma la yanbaghi. Adapun tabzir itu adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak dibenarkan, fi ma la yanbaghi. Kalau tadi yanbaghi dibenarkan, ini fi ma la yanbaghi, untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa tabzir ini ya, kalau melihat yang lainnya, bahwa tabzir ini itu mengeluarkan atau menyimpahkan harta untuk hal maksiat. Naudzubillah min dzalik ya. Ada ulama mengatakan untuk sesuatu yang tidak baik ya, dalam hal ini jalan yang tidak benar di sini adalah hal maksiat. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita atau ada seseorang yang misalkan, maaf ya kalau ada yang tersinggung, nah, misalkan dia membelikan rokok ya, sampai kan satu hari dia mengkonsumsi misalkan ya 5 bungkus gitu, atau 10 bungkus gitu ya. Bapak kenapa itu katakan itu maksiat? Karena esensi dari maksiat itu bedanya maksiat dan tidak maksiat, atau bahasanya apa kalau baik itu ya, al khair hasanah ya, hasan sesuatu yang baik atau amal soleh, maka di awal kita akan melakukan sesuatu maka akan dilakukan dengan
keberkahan basmalah. Misalkan kita makan, nah itu kan amal soleh ya. Ketika dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu amal soleh walaupun makan doang. Belajar baca basmalah dulu, itu termasuk amal soleh. Kita pergi keluar, pergi doang, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, amal soleh. Tapi coba, bagaimana kita membedakan amal soleh dan tidak amal soleh atau maksiat? Nah, salah satunya adalah jika perbuatan tersebut tidak dimulai dengan basmalah, maka bisa jadi hal tersebut mengandung kemaksiatan. Ada nggak orang yang merokok misalkan, nyalain korek Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membuang asap rokoknya seenaknya saja, dibuang-buang? Jarang sekali kan orang yang merokok membaca basmalah terlebih dahulu. Ini menandakan apa? Itu bisa jadi kategorinya adalah bukan amal soleh atau maksiat. Atau yang jelas apa? Yang lainnya ya, dia sampai misalnya membeli apa ya khamar ya, minuman keras, sampai dia membeli misalkan satu kotak besar isinya 20 atau isinya 50 untuk dia hura-hura. Nah, itu termasuk pemborosan. Dan ini tabzir. Tabzir itu apa? Surifa syai'in fi ma lain baqi. Menggunakan harta, menginfakkan harta untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Apa misalkan ada orang misalkan dia memberikan uang endorse untuk apa, perjudian, misalkan uangnya 1 miliar dia infakkan untuk perjudian. Nah, itu masuk juga kategori tabzir ya, menggunakan hartanya atau mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat, jalan yang tidak benar. Apalagi dia membelikan, seseorang membeli misalkan pistol atau pisau ya, seharga misalkan 2 juta. Untuk apa? Untuk mencuri. Nah, itu termasuk tabzir, pemborosan ya. Di sini contoh-contohnya memang sifatnya tidak sampai ke sana ya, tapi ya, Bapak baca di materi yang lain, di beberapa sumber yang lain, yaitu dikategorikan bahwa tabzir ini menggunakan harta dalam hal yang tidak benar atau maksiat ya. Silakan kamu bisa kembangkan lagi ya. Selanjutnya adalah terakhir adalah bakhil ya. Apa itu bakhil? Bakhil itu artinya menahan sesuatu secara harfiahnya, atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan pada orang lain ya. Atau juga misalkan orang tidak membayar zakat dalam agama ya. Nah, ada seorang yang misalkan dia ya, ini ceritakan dalam kitab Minhajul Qasidin bahwa ada seseorang yang saking pelitnya ya, dulu sebelum penggunaan lampu sekarang, dulu misalkan dengan apa ya, lilin lah ya, sampai dia pelitnya itu dia tidak mau menyalakan lilin karena dikhawatirkan ada orang lain yang menggunakan cahaya, padahal itu adalah cahaya dari lilin. Dia tidak mau menyalakan lilinnya agar tidak ada orang lain yang mengambil cahaya dari lilinnya tersebut. Hal ini termasuk dari ya bakhil ya, pelit ya. Ada orang memberikan ilmu, tidak mengajarkan kepada temannya, padahal dia mampu gitu ya. Temannya misalkan belum punya LKS, belum beli LKS, gak dijelasin
pelit gitu ya. Ada orang punya pulpen 3, temannya misalkan ketinggalan dan kasih pinjam, bakhil juga pelit, menahan sesuatu yang seharusnya itu diberikan pada orang lain. Dipinjamkan termasuk juga, walaupun gak memberi ya, minjemin, dia seorang gak mau meminjamkan padahal dia masih ada yang lain, maka termasuk juga ya. Dan bukhul ini atau bakhil ini ada dalam doa kita sehari-hari dalam al-ma'thurat ya. Apa doanya? Ya, kita sama-sama tahu. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat juban, rasa takut, penakut, wal bukhli, dan sifat bakhil atau pelit. Ya, dalam kitab Minhajul Qasidin ya, Bapak sedikit baca karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, dikatakan di dalam kitab tersebut halaman 382. Ini sebagai tambahan saja ya dari LKS. Kamu silakan bisa lebih banyak lagi baca tentang LKS. Dalam kitab ini jelaskan bahwasanya ya, ini sanadnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Maksudnya apa? Khaslatani la tajtami'ani, dua sifat yang tidak akan terkumpul fi mu'minin, pada diri seseorang mukmin. Yang pertama adalah al-bukhlu, yaitu pelit atau bakhil atau kikir ya, wa su'ul khuluqi, dan keburukan akhlak ya. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ke 2045. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya ya, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Nah, kalimat sinonim bakhil ini, selain bakhil adalah as-syuh ini lebih dari bakhil ya, mirip kayak tadi ya, cahaya aja gak mau diminta, melebihi bakhil. As-syuh ini, as-syuh, kekikiran, la yajtami'u syuhu wal iman, kekikiran iman, la yajtami, tidak akan terkumpul, fi qalbi abdin abada, dalam hati seorang hamba selamanya. Jadi hari ini kalau kita mempunyai sikap tidak kikir, tidak bakhil atau berbuat baik, murah, membantu orang lain ya, apa ya, panjang mengulurkan tangan ya, kayak ada orang lain kita bantu, ada saudara kita bantu ketika kesusahan, kita berikan uang, harta, ataupun beras atau apa halnya yang sifatnya membantu orang lain, artinya kita tidak kikir, tidak menahan sesuatu tersebut, maka ini dalam diri kita sebagai seorang mukmin, itu berarti Allah telah menjaga diri kita dari sikap kikir. Karena kikir ini, pelit ini tidak akan terkumpul dalam satu keimanan seorang mukmin. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita ya, Tapi aja pengen makan. Boleh. Yang menjadikan diri kita terjauhkan dari sikap kikir atau bakhil. Baik, mungkin itu saja ya, mungkin yang dapat Bapak jelaskan. Sisanya kamu silakan bahas ataupun perdalam lagi, mutalaah lagi, baca ulang-ulang lagi jika ada hal yang tidak dipahami. Nah, perdalam lagi sehingga kamu bisa paham mengenai 3 pembahasan kita tadi, yaitu mengenai apa?
mengenai israf, tabzir, dan bakhil. Silakan ya, kamu bahas dengan teman-teman kamu. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami atau mungkin bertanya ke Bapak, silakan di grup WA kelas 11 ya, untuk menanyakan sesuatu yang tidak dipahami dalam istilah atau ada term atau ada istilah atau bahasa kosakata yang tidak paham, bisa ditanyakan Bapak. Dan untuk selanjutnya, mohon izin Bapak sampaikan tugas ya. Di selain ini kamu kerjakan tugas ya, yang ada di LKS, yaitu di halaman ke 20 dan 21 ya, mengenai pembahasan yang sudah kita bahas ya. Walaupun bakhil ini tidak masuk ke pembahasan di halaman 21, tapi untuk memberikan aktivitas agar kita selalu paham akan sesuatu yang sudah kita pelajari, maka baiknya kita juga mengerjakan tugas ya. Silakan kamu kerjakan di LKS langsung, sementara tidak dikumpulkan. Mungkin mudah-mudahan kalau kita sudah bisa bertemu lagi PTMT di pertemuan yang mungkin nanti akan diumumkan oleh pihak sekolah, kita akan nilai, ambil penilaiannya. Atau mungkin jikalau misalkan masih PJJ, masih lama, maka mungkin nanti Bapak mohon agar dipotokan ya. Itu saja yang dapat Bapak berikan pada kesempatan pagi hari ini di kelas 11. Mohon maaf jika ada kalimat atau penjelasan yang kurang jelas. Silakan bertanya, tidak usah malu-malu. Tanyakan hal-hal yang memang sekiranya itu perlu kamu tanyakan kepada Bapak. Bisa di grup WA atau di chat juga boleh, di Japri boleh. Baik, itu saja. Al-afu minkum, syukran ala ihtimamikum wa husni istimaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.